Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, para hujaj, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurus Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurus Sa'adah Al-Mukarram Bapak Haji Ruskan Fardi. Juga pengurus yang lain yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin sekalian. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian atau ta'lim. Yang mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, insyaallah pada subuh hari ini izinkan saya menyampaikan kenali diri sendiri sebelum mengenal Allah. Siapa diri kita? Dalam Al-Quran banyak disebutkan, salah satunya surat Al-Insan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari nutfah, dari saripati tanah. Nah, oleh karena itu yang pertama kenali bahwa diri kita ini diciptakan oleh Allah dari nutfah, dari sarifati tanah yang kemudian berkembang di dalam rahim seorang ibu sampai usia 120 hari sempurna itu janin. Maka ditiupkanlah ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Saat itulah ketentuan takdir iradahnya Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib si janin tadi, kematiannya, rezekinya, jodohnya dan lain-lain sebagainya. Nah, disitulah ada takdir mubrom, ada takdir muallak. Ada takdir mubrom, takdir yang tidak akan bisa dirubah oleh manusia, sedangkan takdir muallak,
takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Ketika kita ingin menjadi seorang miliarder, orang kaya, maka diusahakan kita berdagang. Ketika kita ingin menjadi cendekiawan, maka kita akan menuntut belajar sebanyak-banyaknya. Itu yang bisa kita usahakan. Tapi kalau kematian, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dikadarkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita dilahirkan ke muka bumi ini, maka kita berkembang dari 0 tahun sampai kita bayi, balita, kanak-kanak, masa remaja, masa tua, dan kemana selanjutnya, Pak? Mati. Betul, itulah memang kodratnya manusia, sunnatullahnya manusia. Tetapi terkadang tergantung tadi kematiannya, bisa di waktu muda, bisa di waktu tua, dan seterusnya. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah, oleh karena itu, ini yang saya harus garis bawahi di dalam kehidupan perjalanan kita ini, dari akil balik sampai kita datangnya kematian, ini yang menentukan kehidupan kita berikutnya. Ad-dunya mazra'atul ibadah. Dunia ini tempatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa bersenang-senang, kita tidak bisa berpoyak-poyak dan sebagainya, karena ada tolak ukur yang harus kita jalankan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Dan inilah ketika kita mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya di bulan suci Ramadan ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang taat kepada Allah, yang mampu menjalankan perintah-perintahnya dan mampu menjauhi segala larangannya. Nah, dari karakter ketakwaan inilah akan muncul, akan tumbuh di dalam jiwa manusia. Apa yang dimunculkan ketika kita berpuasa mencapai derajat takwa? Minimal ada 4. 1, yang disebut dengan tawadu. Apa tawadu? Rendah hati. Maka ketika kita menjalankan puasa mencapai derajat takwa, akan tumbuh rendah hati, tidak akan pernah sombong kita. Kenapa? Karena merasakan begitu perihnya, begitu susah payahnya, haus dan lapar kita. Betul? Gak pandang yang kaya, yang miskin, kalau sudah berpuasa sama. Betul nggak? Apalagi yang biasa makan 4 kali. Wah, terasa betul itu puasa. Mana contohnya? Orang-orang yang angkuh, yang sombong, orang-orang yang memiliki sifat takaburnya luar biasa. Contoh, Raja Fir'aun. Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kelebihan. Apa yang terjadi? Dengan kelebihannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dia menjadi sombong, menjadi angkuh dan lain sebagainya. Maka Allah musnahkan, Allah tenggelamkan ia di dalam Laut Merah. Betul? Itu salah satunya. Karena dia nggak pernah berpuasa. Korun dan lain sebagainya, kesombongan, kecongkakan, keangkuhan, maka akan menghancurkan dirinya. Nah, dengan tawadu tadi, insya Allah siapapun ia, siapapun kita, apapun kedudukan kita, mau pejabat, mau rakyat biasa, mau ustadz, mau kiai, ketika dia melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, mencapai derajat takwa, maka akan tumbuh tawadu, dia tidak akan pernah sombong. Insya Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, qanaah. Nerima apa? Adanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat manusia terkadang rakus, Pak. Ada nggak di sini yang rakus? Sudah punya jabatan ini, dia pilih lagi jabatan lagi, dia pilih lagi jabatan lagi. Masya Allah. Tidak memberikan kesempatan kepada saudaranya. Jangan.
Ya, kenapa? Kita ini manusia yang sosial, membutuhkan pertolongan orang lain. Betul, Pak? Betul, Bu? Maka kita tidak bisa hidup sendiri, maka berbagilah kedudukan dengan orang lain, jabatan kepada orang lain. Nah, munculnya orang-orang yang serakah ini karena tidak qanaah. Bu, banyak pejabat yang korupsi disebabkan karena tuntutan dari seorang istri, dari seorang anak. Banyak yang begitu, ada kesempatan di kantor, maka dia korupsi, akhirnya mencelakakan dirinya, keluarganya. Nauzubillah. Ketika kita sudah qanaah, maka di situ akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tatkala Allah maklumi, jika kalian bersyukur kepada Allah maka akan aku tambahkan. Nah, ini yang terpenting ketika perjalanan manusia di dunia ini. Pandailah bersyukur kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, kita bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang udah diberikan kekayaan masih aja nggak bersyukur, ya, masih aja rakus. Nauzubillah min zalik. Berbagi dengan orang lain. Ini perjalanan manusia sebelum kematiannya, maka ini yang menentukan amal-amal soleh yang kita laksanakan, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tadarus Al-Qur'annya, tarawehnya, i'tikafnya. Hari ini alhamdulillah kita bisa i'tikaf, tadi malam ya kita bisa qiyamul lail, alhamdulillah. Itu yang akan kita bawa nanti menghadap Allah. Ruh yang kita dapatkan. Jadi yang pertama, jasad kita. Kenali kita dari nutfah, dari sarifati tanah, perjalanannya tadi, ya. Lalu ada ruh yang kedua, kenali bahwa diri kita ada ruhnya. Ruh inilah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasad, tubuh kita kembali kepada tanah, ruh kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waspadalah kita. Yang ketiga adalah waro. Waspada introspeksi diri kita. Jangan sampai kita terlena dengan kegelapan dunia, dengan kesibukan dunia, atau yang sering disebut dengan hubud dunia, cinta kepada dunia yang berlebihan. Boleh kita cinta kepada dunia, tapi tadi jadikan sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersedekah karena kita punya uang, punya harta, betul. Kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain dengan harta benda kita karena memang kita punya dunia, punya harta benda. Perlu kita dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan kejar dunia akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Artinya ada balance di situ antara akhirat dengan dunia. Ya. Maka mawas diri, ketika tadi kita mawas diri, banyak sekali rayuan, godaan syaitan. Kenapa banyak di antara saudara kita yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Karena hawa nafsunya. Banyak orang yang berbuat tadi korupsi karena bisikan rayuan syaitan. Banyak orang yang berzina, banyak orang yang berbuat maksiat karena bisikan dari syaitannya dan hawa nafsunya. Tadi lantaran sejak awalnya, sejak dininya tidak pernah bernilai-nilai agama di dalam dirinya. Makanya penting dunia pendidikan, Pak. Ya, memberikan pendidikan kepada anak kita, khususnya pendidikan agama. Supaya dia paham, mengerti apa yang menjadi satu kewajiban buat kita. Kita punya tanggung jawab masing-masing, Pak. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita mengajak kebaikan kepada orang lain, wabil khusus ibda' binafsi. Dari diri kita. Ketika diri kita mengajak kebaikan, maka keluarga kita, baru orang lain. Maka disitulah akan tercipta masyarakat yang aman, masyarakat yang beriman, masyarakat yang beramal
soleh. Disitulah Allah turunkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, jikalau sekiranya suatu kaum penduduk itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Bukan musibah, bukan bencana. Coba kita membaca sekeliling kita, membaca diri kita, membaca orang lain. Ketika diri kita diberikan musibah oleh Allah, diberikan bencana oleh Allah, ujian, ada apa? Itu membaca artinya bahwa kita ini yang tahu diri kita, Pak. Ketika kita kena musibah, oh ternyata saya ini tidak gemar bersodakoh. Sedikit sodakohnya. Lebih banyak berhura-hura, berpoyak-poyak. Banyak orang yang begitu, Pak. Ketika dikasih proposal, oh mohon maaf. Ketika ada amplop, oh mohon maaf. Ya, paling dia ngasih 5.000. Ada di situ begini. Banyak nggak ada, Ustaz. Nah, begitulah kenapa? Karena tadi ketika Allah berikan musibah, baru tuh dia sadar, ya Allah. Itu pun kalau dia sadar, disadarkan oleh Allah Subhanahu. Kalau dia tidak sadar, terus dia bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dengan hubbud dunyanya, maka manusia seperti itu akan celaka. Pak, Ibu, saya pernah membaca sebuah buku tentang ruh manusia. Yang pertama ada 2. Orang yang berbuat maksiat dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita. Ini sampai jam berapa Pak Haji? Sampai jam berapa? Oh gitu, jam 6 kurang ya. Nah. Ketika ruh manusia diambil oleh malaikat Israel, ya, disitulah ditarik, dibawalah, disiapkan kain kafannya. Tergantung dari amal soleh kita. Kalau amal soleh kita baik, maka disitulah dari surga wanginya semerbak. Langit pertama, penduduknya bertanya, Israel, roh siapa yang kau bawa? Fulan bin Fulan. Sampai langit kedua, ketiga berhadap kepada Allah, maka ditempatkanlah di sisi Allah yang sebaik-baiknya. Tetapi manakala roh tadi membawa amal-amal maksiat, keburukan, maka disiapkan kain kafan yang bau busuknya. Penduduk langit pertama pun bertanya, ya Israel, ruh siapa yang kau bawa? Ruh Fulan bin Fulan. Sampai di hadapan Allah, maka kata Allah, wahai Israel, lemparkan ruh itu dari arsy-Nya Allah sampai ke perut bumi. Pertanyaan saya, merasakan sakit tidak Pak? Bu, merasakan sakit tidak? Merasakan sakitnya luar biasa, cuma orang lain tidak tahu. Karena ruh adalah milik Allah, Allah yang tahu. Tuh. Sakitnya luar biasa, maka dari perjalanan tadi manusia tergantung daripada iman dan Islamnya kita. Ya, daripada amal-amal soleh kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu jabatanmu, harta bendamu, pada saat ajal diangkat atau diambil oleh malaikat Israel, harta-hartamu tak berguna lagi. Emang bisa nolong? Walaupun jutaan, ratusan, miliaran, gak akan nolong ketika ajal itu datang. Ya, jabatan kita nggak bisa. Ya, anak-anak kita yang kita banggakan, yang sudah kita kuliahkan sampai luar negeri, tidak bisa menolong illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ruh kita menghadap kepada Allah tadi membawa amal soleh, hati yang salim, yang bersih, yang suci. Insya kalau saya lihat sih wajahnya wajah orang-orang beriman, orang yang soleh semua ini mah ya. Ya, ketika menghadap Allah, surga kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Jadi kenali diri kita secara jasmani, dari nutfah kembali kepada tanah. Kenali diri kita, ruh kita dari Allah Subhanahu, akan kembali kepada Allah. Yang ketiga adalah diciptakannya diri kita ini untuk apa?
Pasti Allah menciptakan makhluknya punya tujuan masing-masing. Sama halnya dengan berpuasa tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi ternyata sebelum kita juga sudah diwajibkan berpuasa, namun berbeda tata caranya. Hewan puasa nggak Pak? Puasa. Salah satunya ular. Ular puasa nggak? Kapan puasanya ular? Bu, kenal ular nggak Bu? Kenal. Ternyata ular pun berpuasa pada saat dia mau mengganti kulit. Betul, disuguhin apa aja dia tidak akan makan itu kalau ular itu sedang mau mengganti kulit lagi puasa. Tapi sebelumnya disuguhin apa aja, rakus diambil. Ketika dia sudah ganti kulit berpuasa tadi, apa yang terjadi? Tetap saja ular itu rakus. Ilustrasinya, manusia yang awalnya sebelum Ramadan maksiat, minum khamr, berjudi, apalagi ghibah, membicarakan aib orang lain. Sudah puasa, setelah puasa begitu lagi, tuh puasa ular. Yang kedua, ulat. Ternyata ulat pun berpuasa, Bapak Ibu. Kapan puasanya? Ulat saat menjadi kepompong, dia berpuasa. Namun sebelum jadi kepompong disediakan daun yang muda, dimakan nggak? Habis tuh rakusnya luar biasa. Ustadz Kusnadi kenal daun muda? Suka dengan daun muda? Wah, pasti suka, manusia normal namanya ya. Tapi kita mawas diri ya, bahwa kehidupan kita bukan hanya dunia, tanggung jawab kita bukan hanya dunia, tapi nanti tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ulat, ketika sebelum menjadi kepompong, apapun yang disuguhkan kepadanya dimakan tuh rakus. Namun apa terjadi ketika dia sudah jadi kupu-kupu? Dia berubah, menghisap nektar dari bunga satu ke bunga yang lain, dan itu tidak merusak bunga, justru akan terjadinya pembuahan ketika nektarnya dihisap oleh kupu-kupu. Masya Allah. Gambarannya, ketika kita saat sebelum Ramadan, apa saja kita makan barang yang haram, namun ketika dia berpuasa Ramadan, selesai Ramadan, beriman, ketakwaannya luar biasa, dia akan merubah dirinya, akan lebih baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Tuh tadi si kupu-kupu, manfaat untuk bunga yang lain, sebagaimana tadi bunga dihisap nektarnya menjadi buah, hinggapnya di tempat-tempat yang indah. Nah, mudah-mudahan setelah Ramadan berlalu, ya, kita ini seperti ulat, berubah yang akan lebih baik lagi, bisa manfaat untuk orang lain, tenaga kita, pikiran kita, apalagi yang kita miliki, harta benda kita. Betul, insya Allah. Ya, kembali kepada ciptanya manusia, tidak lain agar kita menjadi hamba-hamba Allah, ya, menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebelum ajal kita diambil, apa yang tadi saya sampaikan, maka pergunakan waktu sebaik mungkin. Bagaimana memansetnya? Diri kita yang memanage. 24 jam jadikan sarana untuk ibadah kepada Allah. Ketika Bapak Ibu mau berangkat ke pasar, Bu, bismillahirrahmanirrahim, maka berangkatnya ke pasar jadi ibadah. Ketika Bapak mau berangkat ke kantor, ke pasar, ke toko dan sebagainya, bismillahirrahmanirrahim, maka perjalanan mencari nafkah itu juga ibadah. Bukan hanya datang ke masjid saja. Bapak naik kendaraan, masuk kamar mandi, mau tidur, ketika kita membaca doa, itu juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan suami istri pun ibadah. Jadi semua bahwa 24 jam akan menjadi nilai ibadah,
kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau puasa saja kita nggak niat, sah nggak puasanya? Nggak niat. Kalau nggak niat nggak sah puasanya. Sholat juga begitu. Ketika kita takbiratul ihram tapi nggak ada niat, maka tidak sah kita sholatnya. Maka insya Allah agar perjalanan tadi manusia kita mawas diri, ya, apa yang disebut tadi mawas diri, waro, kemudian yang keempat adalah yakin, tawadu, qanaah, waro, yakin bahwa setelah hidup di dunia ada alam kubur, ada siksa kubur, ada alam akhirat. Kita yakin ada yang gaib, betul? Oleh karena itu keyakinan kita ini didasari dengan ayat Al-Quran, dengan Al-Hadits. Dari mana kita tahu? Dari taklim, dari guru-guru kita. Insya Allah. Tuh minimal ya, kenali diri kita dari tanah kembali kepada tanah. Ruh kita awalnya dari Allah akan kembali kepada Allah yang membawa amal-amal soleh. Tujuan Allah ciptakan kita untuk beribadah, bukan untuk berpoya-poya. Yang terakhir introspeksi dirilah kita. Karena kalau kita tidak pernah introspeksi diri, maka tadi syaitan akan selalu membisikkan kepada jiwa kita, kepada ruhani kita untuk selalu berbuat dosa. Na'udzubillah min zalik. Saya selalu introspeksinya itu kalau habis tahajud, ya, sujud, disitulah saya pasti diri saya. Lalu apa tadi perjalanan yang sudah saya laksanakan? Tuh. Jadi minimal 15 menit Bapak Ibu siapkan untuk introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Ketika kita introspeksi, maka di situ akan muncul, oh iya, tadi saya berbuat dosa, tadi berbuat ini, maka di situ muncul akan istighfar kita. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah ini saja yang dapat saya sampaikan. Kenali diri kita sebelum mengenal Allah. Belum kita mengenal Allah, baru kenal diri sendiri. Tadi kita ya minimal dalam berpuasa ada 4 karakter yang harus kita dapatkan. Tawadhu, qanaah, wara, dan yakin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini akan mendapatkan suatu anugerah yang Allah berikan, dan itu yang akan kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni segala dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, nilai-nilai pahala yang Allah berikan insya Allah itu akan menjadikan kemaslahatan buat diri kita, kebahagiaan diri kita, keselamatan diri kita, keselamatan keluarga dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita berdoa, karena Allah senang, suka dengan hambanya yang selalu berdoa. Jadi jangan pernah bosan kalau kita minta sama Allah. Yuk kita berdoa, mudah-mudahan yang pertama Allah berikan ketetapan, kekuatan iman Islam kita dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan kita, baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Anak-anak kita, zuriyah kita mohon kepada Allah akan diberikan zuriyah keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Fa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Karim. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma bihaqqil Fatihah, wa bisidil Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah.
iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhina jannata mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika arhamar rahimin. Dawahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.